Pengumuman baru saja diumumkan, ada kabar gembira untuk KPM PKH dan BPNT. Nah, kira-kira ada kabar gembira apa ya? Apakah terkait pencairan PKH tahap keempat dan BPNT alokasi bulan Oktober serta BLT BBM tahap kedua? Simak terus. Nah, berikut saya ingin memberikan informasi terbaru ya untuk para KPM PKH maupun BPNT. Nah, jadi untuk mulai hari ini, saya mohon dan berharap kepada para KPM semuanya untuk mulai berpikir positif ya soal bantuan sosial di tahun 2022 ini. Karena bantuan di tahun 2022 ini sifatnya ketat dan dinamis ya. Jadi tidak akan menjamin selamanya akan cair. Jadi tidak ada yang menjamin akan cair selamanya ya teman-teman. Nah, karena setiap bulan akan ada verifikasi ketidaklayakan sebelum pencairan tiba. Nah, jadi tolong ya teman-teman, mulai saat ini tidak ada lagi yang berkomentar KPM yang begini bisa dapat bantuan dan juga KPM yang begitu dapat bantuan, sementara saya yang miskin tidak dapat. Nah, berikut informasi ini semoga bisa dipahami untuk para KPM semuanya ya. Nah, jadi perlu diketahui bahwa kemarin pada saat survei ke tempat para KPM semuanya, baik KPM PKH maupun BPNT, yang rumahnya sudah disurvei dan dipoto melalui aplikasi Sagis, ternyata saat ini banyak ditemukan data para KPM yang seharusnya tidak layak menerima bansos, tapi mendapatkan bansos. Nah, ini ditemukan biasanya terjadi dari pekerjaannya, kemudian taraf ekonominya, maupun dari foto rumahnya yang sudah bagus ya. Nah, bahkan pada tahun kemarin, banyak para KPM yang bekerja sebagai PNS menerima bantuan sosial. Nah, dan di hari itu juga harus mengembalikan dana bantuan tersebut ya, yang sudah diterima. Nah, maka dari itu tidak menutup kemungkinan dari hasil verifikasi nanti akan ada banyak lagi ditemukan para KPM yang tidak layak menerima bantuan sosial dan kedepannya tidak akan cair lagi. Nah, sehingga kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada saat pencairan nanti akan ada KPM yang tidak cair lagi ya teman-teman di pencairan PKH tahap keempat maupun BPNT bulan Oktober ini. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, ini yang tidak cair lagi bisa saja dikarenakan pekerjaannya terdeteksi sebagai PNS maupun ASN ya teman-teman, kemudian TNI maupun Polri, dan juga pegawai BUMN maupun BUMD. Nah, kemudian ada lagi para KPM yang ditemukan sudah meninggal dunia maupun sudah mampu ya secara ekonominya. Nah, itu adalah nama-nama para KPM yang akan dicoret untuk mendapatkan bantuan sosial di kedepannya. Nah, jadi sekali lagi di sini saya berharap ya teman-teman, atau memberikan informasi bahwa jangan terlalu berharap pada bantuan sosial di tahun 2022 ini ya, baik PKH maupun BPNT. Nah, karena saat ini sifatnya itu dinamis dan harus mengikuti aturan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemensos. Jadi, tidak ada jaminan cair selamanya ya. Baik KPM yang sudah cair di tahap kemarin, itu belum tentu bisa cair di tahap selanjutnya ya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, dan untuk memastikan kedepannya agar supaya bisa cair, kalian harus memiliki data-data sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, data KPM itu harus padan antara data di Bansos atau di DTKS dengan data di Dukcapil. Kemudian yang kedua, data KPM tidak anomali, baik dari nama, nomor NIK maupun alamat. Kemudian yang ketiga, KPM harus punya komponen. Nah, terutama untuk anggota PKH ya, harus ada komponennya. Kemudian yang keempat, KPM tidak tergolong orang mampu atau sejahtera dari hasil laporan verifikasi kelayakan kemarin yang dilakukan oleh petugas daerah masing-masing. Nah, kemudian yang kelima, KPM validasi by system kemarin harus lolos ya teman-teman dari hasil verifikasi kelayakan saat survei ke lapangan atau ke rumah kalian masing-masing. Kemudian yang keenam, wajib ikut dalam pertemuan kelompok P2K2
seperti yang dijalankan oleh pendamping di daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketujuh, yang komponen anak sekolah itu harus padan ya teman-teman datanya di aplikasi Dapodik. Kalau yang madrasah harus padan di aplikasi EMIS. Nah, itu adalah data-data yang harus dipenuhi dulu ya, agar supaya bantuannya bisa cair di tahap yang selanjutnya. Nah, kemudian Pak, tadi disampaikan oleh Pak Bukhori, itu anak usia 18 tahun. Jadi ini ada beberapa masalah yang saya coba selesaikan, Pak. Contohnya misalkan, ibunya TKW. Dulu itu enggak boleh nerima Pak. Jadi harus orangnya sendiri. Saya kemudian ngomong, ini dia tuh tidak mampu, makanya dia sampai pergi ke luar negeri. Akhirnya saya advokasi seperti itu, akhirnya ya sudah boleh atas nama anaknya begitu. Nah kemudian juga demikian bahkan ada yang 2 tahun Mbak. Karena tadi ibunya pergi ke luar negeri, kan nggak bisa diganti karena ibunya masih ada, kecuali kalau ibunya meninggal, itu bisa diganti bapaknya atau anaknya. Tapi ini nggak bisa, ibunya ada, tapi dia kerja di luar negeri. Akhirnya saya paksakan dia harus bisa terima. Akhirnya dengan surat kuasa dari ibunya bisa terima. Demikian pula ada anak yatim. Saya harus berjuangkan. Dia masih miskin, dia ditinggal orang tuanya. Masa kemudian nggak bisa terima hanya karena dia masih kecil begitu. Akhirnya saya perjuangkan. Jadi seperti kemarin anak yatim yang kita bantu untuk COVID itu perjuangan karena bank tidak memperbolehkan seorang anak usia anak-anak terima itu, tapi itu saya sampaikan terus siapa yang terima? Padahal dia butuh untuk ini. Akhirnya kemudian bisa, Pak. Dan atas nama anak itu sendiri, anak yatim itu. Di PKH pun bisa seperti itu, atas nama anak yatim itu. Bisa seperti itu sekarang ini. Setelah kami perjuangkan. Kemudian tadi yang blokir, tadi kami masih 59 miliar. Itu kami siap Pak menjelaskan yang untuk anak yatim. Nah, yang kita takutkan kan begini Pak. Ini bulan Desember, kita bagi yang untuk anak yatim, untuk anak disabilitas, lansia, itu kita bagi. Nah, kemudian Januari, dia udah bayangin, saya kan terima bulan Januari kan. Waduh, saya juga bingung ini kalau sampai terlambat Januari ini enggak ada. Terus gimana mereka ini? Gitu. Jadi anak yatim, mungkin mereka sudah kalau bahasa Jawa itu menjaga, itu bahasa Indonesianya apa ya? Menggantungkan. Karena Desember sudah ada, nah tiba-tiba stop begitu. Nah ini yang terus terang saya juga ini kita terus berjuang Pak. Nanti hari Jumat kita bahas, kita terus kadang sampai malam-malam jam 12 kita ikuti terus dengan Bappenas, dengan keuangan. Bahkan Jumat itu mau ngecek di ke lapangan. Oke, kita ikuti. Semua kita ikuti. Tapi ya itu tadi ya kalau kita nyampaikan, jadi nanti begini Pak, tanggal 26 itu nanti mungkin saya akan hitung-hitungan karena mulai 2008 ini kita sudah tangani yang tadi disampaikan untuk graduasi engineering. Jadi yang kita engineering memang dia graduasi. Nanti kita akan hitung. Jadi mungkin ini yang belum ketemu, kan kita ditarget 10 juta sama 18.800. Nah, nanti kalau ini graduasi kan kami lepas gitu. Kami lepas, nah memang bisa diganti oleh yang lebih miskin. Tapi sebetulnya kita bisa lakukan itu selama kita pemantauan ini, itu kita bisa lakukan perubahan-perubahan itu dengan kondisi lapangan begitu. Nah,